Buya Haji Awis Karni Husin, namanya sangat familiar di kalangan ulama dan para pencari ilmu agama di Sumatera Barat hingga mancanegara. Beliau memimpin pesantren MTI Pasir Bukit Tinggi lebih dari 50 tahun dan telah berhasil mendidik lebih dari 3.000 orang ulama dan pemuka agama di berbagai daerah sepanjang Pulau Sumatera. Di Sumatera Barat sendiri, hampir di setiap sudut negari ada murid beliau yang menjadi ulama panutan masyarakat. Mereka tersebar di berbagai negari di Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten dan Kota Solo, Padang Panjang, Pasaman, Payakumbuh hingga pesisir selatan. Sebagian dari mereka juga sudah mendirikan pesantren sendiri, seperti Nurul Yakin di Lunang Silaut dan Sabilul Jannah di Surantih, keduanya di pesisir selatan. Melalui tangan dinginnya pula Buya Haji Awis Karni Husin meninggalkan sebuah gedung bertingkat 4 sebagai tempat belajar kitab kuning, gedung pesantren paling mewah di Sumatera Barat. Kiranya hal itu cukup sebagai bukti betapa kiprahnya dalam membangun dan menyumbangkan pendidikan pesantren sangat membanggakan. Buya Haji Awis Karni Husin lahir di Pasir, Angke Agam pada tahun 1945. Tanggal lahir Buya Haji Awis Karni Husin sebagian ditulis 11 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan 19 Agustus 1945. Haji Dul Yamani, anak bungsu Buya Haji Awis Karni Husin, menyebut Buya lahir pada 1 April. Tetapi mayoritas murid-murid yang mendengar cerita langsung dari beliau mengatakan bahwa beliau lahir 2 hari setelah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Buya Haji Awis Karni Husin adalah anak dari pasangan Hajah Umi Kulsum dan Syekh Husain Amin, salah seorang tokoh ulama Sumatera Tengah abad 20. Syekh Husain Amin sendiri adalah anak dari Haji Amin, saudagar kenamaan asal Angke Canduang, kawan karib dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, salah seorang pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, salah seorang imam dan mufti mazhab Syafi'i di Haramain asal Cangkiang. Sebagai seorang kawan, Haji Amin menyerahkan anaknya Husin Amin pada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk dididik dan dibekali ilmu agama. Selang beberapa tahun kemudian, ketika dianggap sudah cukup mapan secara keilmuan, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meminta kawannya supaya dibuatkan sekolah sebagai tempat Husin Amin mengajar. Pada tahun 1937 didirikanlah sekolah MTI Pasir. Penamaan ini mengacu pada sebuah gerakan PERTI pada masa itu dalam mengembangkan pendidikan Islam beradilan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Madhab Syafi'i. Jadilah MTI Pasir sebagai madrasah modern generasi kedua PERTI setelah MTI Tabek Kodang, MTI Batu Hampar masing-masing di Payakumbuh, MTI Canduang, MTI Kamang masing-masing di Kabupaten Agam, dan MTI Jau di Tanah Datar. Di awal pendiriannya, MTI Pasir dipimpin oleh Syekh Husain Amin, dibantu oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dr. Erman mengatakan bahwa pada tahun pertama, 20 murid MTI Candong asal dari Jambi, Riau dan Bengkulu dipindahkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ke MTI Pasir. Demikianlah Syekh Husain Amin mendapat kepercayaan untuk mengembangkan pendidikan Islam. Kian hari madrasah semakin berkembang. Jumlah murid yang awalnya belasan bertambah menjadi ratusan, sekitar 200-300 orang. Mereka datang dari berbagai wilayah, tidak hanya pelosok negari Sumatera Barat, tapi juga dari Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang, hingga Malaysia. MTI Pasir kian tersohor, tak kalah dengan MTI generasi pertama sekolah PERTI. Madrasah ini di kemudian hari dipimpin oleh anak sekaligus muridnya Haji Awis Karni Husin. Awis Karni Husin kecil dididik langsung oleh Syekh Husain Amin. Dari Syekh Husain Amin lah Awis Karni Husin kecil belajar berbagai bidang keilmuan, antara lain fikih, tauhid, tafsir, hadis, ilmu hadis. Selain itu, ia juga dibekali dengan ilmu tata bahasa Arab seperti nahu, saraf, dan mantik hingga balaghah. Hingga ia menguasai
semua bidang keilmuan secara mantap. Selama dalam proses belajar, Haji Awis Karni Husin diperlakukan sama dengan murid lain tanpa dibeda-bedakan. Terkadang ia diperlakukan lebih keras dari murid lain. Kerasnya didikan Syekh Husin Amin berbuah manis. Kelak ia dianggap layak oleh sang ayah, Syekh Husin Amin, sebagai pemimpin madrasah. Dengan demikian, dari segi keilmuan, sanad ilmu Buya Haji Awis Karni Husin tersambung hingga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi melalui ayahnya sendiri, Syekh Husin Amin. Dan Syekh Husin Amin dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lalu terhubung ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pada tahun 1964, madrasah ini dipimpin oleh Haji Awis Karni Husin di usia yang sangat muda, menjelang 20 tahun. Kian hari MTI Pasir akan menunjukkan perkembangan pesat. Banyak murid yang datang untuk belajar agama, membuat Buya Haji Awis Karni Husin harus membangun gedung baru. Bersama dengan sang adik, Buya Haji Al-Fisal Husin, cita-cita pembangunan itu dapat diwujudkan. Gedung megah itu kini terletak di samping lapangan bola Jalan Pitalo Pasir, Bukit Tinggi. Sejak tahun 1970-an, MTI Pasir mempunyai murid rata-rata lebih dari 700 hingga 800 orang setiap tahun, dan menerima murid tak kurang dari 100 orang setiap tahun ajaran baru. Padahal madrasah ini selama bertahun-tahun tidak punya pelang nama, tidak pernah diiklankan di media atau memancang pengumuman di pinggir jalan sebagai sarana promosi. Bahkan Buya Haji Awis Karni Husin sangat melarang pembuatan papan nama di pinggir jalan, sebab beliau tak ingin orang datang ke sekolah karena iklan atau papan nama itu. Beliau hanya ingin orang-orang yang datang ke sekolah itu betul-betul orang yang ingin belajar agama. Kalaulah bukan karena kebutuhan akreditasi, sampai sekarang MTI Pasir tidak akan pernah punya papan nama. Tetapi karena ada kewajiban dari pemerintah, maka beliau mengalah. Barulah sekitar tahun 2017 dibuat papan nama petunjuk sekolah. Kini MTI Pasir tercatat sebagai satu di antara 9 madrasah terakreditasi A di Kabupaten Agam dari 92 jumlah madrasah. Selain aktif membina madrasah, Buya Haji Awis Karni Husin juga membuka kajian untuk umum. Biasanya kajian ini dilaksanakan setiap hari Selasa di gedung sekolah. Di sela-sela kesibukannya mengajar, memimpin sekolah dan mengaji, Buya Haji Awis Karni Husin menyempatkan menulis buku-buku praktis keislaman. Ridwan Bustamam mencatat, Buya Haji Awis Karni Husin menulis buku antara lain ringkasan tentang ibadah korban, penjelasan tentang rukun haji, penjelasan tentang rukun umrah, dan tata cara pelaksanaannya, ringkasan pedoman pernikahan, dan pedoman penyelenggaraan jenazah. Selain itu, Buya Haji Awis Karni Husin juga menulis buku tanya jawab tentang masalah agama, umumnya terkait dengan hukum Islam. Ulama besar generasi ketiga Perti ini kini telah tiada. Buya Haji Awis Karni Husin berpulang dalam usia 74 tahun, 10 bulan dan 8 hari. Pada tanggal 8 Juni 2020, tepat 16 Syawal 1441 Hijriah. Kepulangannya meninggalkan kesedihan tiada tara bagi umat Islam dan ribuan murid beliau di berbagai daerah. Meski jasadnya telah dikebumikan di halaman gedung MTI Pasir, tetapi kenangan dan jasanya memimpin pesantren akan selalu hidup dalam pikiran umat. Hari ini adalah hari ke-100 berpulangnya Buya Haji Awis Karni Husin. Semoga Buya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.